Pak Oke Pak, Untung kita sudah mulai bisa nih. direkam. Oke, kita mulai nih Pak. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu serta hadirin semuanya? Semoga semuanya baik dan selalu bahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang diadakan oleh Komunitas Sekolah Wisata Edukasi. Perkenalkanlah, saya Indri Ribut Aprila yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini, mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Implementasi Budaya Lingkungan di Sekolah Wisata Edukasi. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang saat ini tengah mengimplementasikan Merdeka Belajar, termasuk di dalamnya Merdeka Sekolah yang sejalan dengan konsep pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Sekolah wisata digagas untuk mewujudkan kesadaran mengaktualisasi lingkungan sekolah sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai wujud sekolah yang ramah anak, bebas sampah dan polusi, serta penuh dengan prestasi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sebelumnya izinkanlah saya membacakan rangkaian acara pada webinar malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengantar dari keynote speaker kita Bapak Darto MPD, yang keempat adalah penyampaian materi pertama PSBB Solusi Olah Sampah Organik oleh Ananda Rafa Azharan Falah Purnomo Putra. Halo. Yang kelima adalah penyampaian materi kedua oleh Bapak Untung SPD dengan tema pembelajaran berbasis aset. Yang keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin sekalian, agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita buka webinar pada malam hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, berikutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna di tempat masing-masing. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga
Terima kasih Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Untuk acara berikutnya, marilah kita dengarkan pengantar dari keynote speaker kita, Kepala SMP Negeri 61 Surabaya, yang merupakan founder Sekolah Wisata Edukasi. Kepada yang kami hormati, Bapak Darto MPD, disilahkan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sahabat sekolah wisata, Bapak Ibu guru, siswa, karyawan, masyarakat, pengawas, dan semua yang tergabung dalam webinar ini, selamat malam, salam sejahtera. Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat yang dapat kita terima, baik itu rezeki, ilmu, kesehatan. Mari kita senantiasa bersyukur supaya kita akan ditambah nikmat yang berlebih oleh Allah SWT. Saya sapa dulu ini. Ada yang dari luar Surabaya nggak? Tolong saya dikasih acungkan tangan. Raise hand-nya mana? Baik. Ada siapa lagi? Pak Adam Ibnu. Silakan Pak Adam. Dari mana Pak Adam? Ada lagi yang raise hand? Baik, ya. Saya lanjut saja. Ini saya cek satu-satu nanti kayak waktu ngajar ngabseni siswa di awal pembelajaran. Karena tadi sudah berdoa. Baik, Bapak Ibu semuanya, adik-adik ataupun siapa yang hadir di sini, sejak pagi kita disuguhi berita di dunia. Ya, Pak Untung juga sudah lihat bahwa ada berita Israel perang sama Palestina, kan gitu ya Pak kita tadi ya. NATO ancam perang dengan Rusia pakai nuklir, kan perang-perang. Saya dalam perjalanan itu melihat warkop yang berjejer dan isinya masih perang-perangan pakai HP. Nah itu. Kita harus sudah mulai berpikir yang sangat jauh, berpikir kritis, supaya keadaan kita menjadi lebih indah, lebih baik. Saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Saya juga temui di setiap kecamatan ada wisata kuliner. Ada wisata kuliner ya, kita sudah sering keliling ya. Ada kampung wisata, ada wisata betulan. Lah kenapa tidak sekolah itu kita bangun ada wisatanya sehingga anak itu akan lebih menyenangkan. Begitu. Ini yang mau share bantu saya, Bu Indri apa Pak Untung ya untuk materi saya ini? Pak Untung. Iya Pak Untung. Saya sepintas ingin membuka buku kembali waktu tahun 2000 kira-kira ya. 2000 itu booming Bapak Ibu. Booming tentang quantum learning sama quantum teaching. Nah, di sana itu dipelopori oleh Deporter dan kawan-kawan yang intinya hasil-hasil beberapa penelitian bahwa tempat yang menyenangkan itu dapat melejitkan potensi siswa sejak tahun 2000-an. Maka beberapa penelitian juga menemukan adanya yang dulu kita kenal dengan hanya 3 kecerdasan, lah muncul saat itu yang diteliti oleh Howard Gardner, itu sudah ada 9 kecerdasan. Sejak itulah
kita harus berpikir bagaimana mengedukasi, menjadikan sekolah itu tempat yang menyenangkan. Karena 9 kecerdasan menurut Howard Gardner itu banyak yang dimiliki oleh siswa saat ini. Kecerdasan matematik, kecerdasan linguistik, interpersonal, intrapersonal, musikal, spesial, kinestetik, natural. Jadi Howard Gardner sudah menemukan 9 kecerdasan. Lah bagaimana semua kecerdasan itu bisa kita tampung dalam satu sekolah? Tentunya kalau hanya dibatasi tembok-tembok, kelas papan dan sebagainya, itu rasanya yang saya kaji sekarang adalah kurang menyenangkan bagi siswa. Lah dalam keadaan seperti ini kita berkolaborasi dengan banyak pembicara saat ini, ada yang dari lingkungan hidup, ada dari Pak Untung bagaimana memanfaatkan aset. Baik, slide berikutnya. Apa itu sekolah wisata atau sekolah wisata edukasi? Sekolah wisata edukasi adalah konsep satuan pendidikan yang menggabungkan unsur pendidikan dengan unsur wisata yang ada di dalamnya. Sesuatu yang natural, kalau kita tidak kemas secara menarik, itu akan menjadi biasa. Tetapi kalau sudah ditata sedemikian rupa, menjadi perhatian, menjadi sesuatu yang interest bagi siswa, bagi guru, bagi masyarakat, menimbulkan rasa senang. Sekolah ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki suasana seperti tempat wisata. Dengan menonjolkan pemanfaatan ruang-ruang terbuka sebagai sumber belajar, sebagai media belajar dan tempat untuk pengembangan ilmu. Bisa dikemas seperti pada wisata peternakan, wisata perkebunan, wisata perikanan, wisata-wisata yang lain. Sehingga anak-anak sekali lagi ketika diajak menuju ke tempat yang disesuaikan dengan pelajaran, disesuaikan dengan materi, itu tidak gampang jenuh, tidak gampang khawatir, tetapi lebih bisa menyenangkan. Itu yang tadi sebagai prakata saya, bahwa di saat boomingnya quantum learning, quantum teaching itu bisa melejitkan potensi siswa. Belajar di sekolah wisata edukasi banyak macam cara. Setiap kegiatan akan diarahkan pada optimalisasi layanan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa, yang membawa anak ke dunia anak. Dalam bukunya Quantum Learning, Quantum Teaching itu, masuklah kita ke dunia anak, hantarkan dunia anak ke dunia kita, sehingga akan terjadi transfer ilmu, transfer pengetahuan yang akan lebih bisa cepat diterima oleh siswa. Mengajarkan kepedulian lingkungan. Lingkungan kita ada lingkungan makhluk hidup, ada yang makhluk benda, ada juga manusia. Dalam belajar di wisata edukasi, kepedulian, toleransi yang biasa diajarkan pada mata pelajaran PKN, katakanlah seperti itu, biasanya toleransi kepada sesama makhluk. Tetapi ini sudah toleransi diajarkan secara luas kepada lingkungan, kepada alam. Jadi ketika anak-anak melihat tanaman yang sudah layu, panas seperti ini, apa yang dia lakukan? Diam saja? Itulah sebabnya kita harus di depan memberi teladan bahwa tanaman yang sudah layu kita harus peduli, kita harus toleransi, segera ambil air dan kita coba untuk siram supaya kembali segar. Bagaimana kalau kita melihat sampah? Apakah menyuruh atau kita sendiri yang ambil? Keteladanan jauh lebih utama. Kita ambilkan sapu cikrak dan kita coba, nanti akan kelihatan anak-anak peduli lingkungan apa enggak. Kalau
cikrak dan sapu masih kita pegang, nah itu namanya belum. Maka itu harus kita tanamkan, berebut sapu dan cikrak untuk mengambil sampah agar peduli dengan lingkungan. Memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah untuk mendukung berbagai kegiatan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa berbicara. Semua bisa menjadi alat dan media pembelajaran. Jadi jangan sampai putus atau gagal harapan. Sekolah saya kotak, sekolah saya kecil, sekolah saya itu kurang inovasinya. Jadi sesuatu yang sebelumnya ada, kasih tambahan-tambahan, tambahi sesuatu sehingga lebih menarik. Dan itu akan menjadi potensi yang hebat. Menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, bersih, dan sehat untuk mendukung segala proses pembelajaran. Berikutnya. Nah, ketika itu, kita dihadapkan apa? Ini fotonya siapa ini? Fotonya Bu Indri kelihatannya. Moderator. Kemarin kepingin jadi narasumber katanya. Ya. Sekarang selamat Bu Indri. Iya, Pak. Terima kasih. Lolos tahap 1 sekolah penggerak. Akan berdampingan dengan Pak Untung nanti. Pak Untung sudah diklat Bimtek sekolah penggerak. Baik, peran guru. Guru sebagai fasilitator, sebagai motivator, pemandu agar siswa belajar aktif, efektif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Seperti dicontohkan Bu Indri, bagaimana respon anak-anak itu akan hidup. Nanti bisa dibandingkan bagaimana ketika anak berada di kelas. Itu nanti akan menjadi pembanding tingkat ketercapaian dari KIKD-nya atau CP-nya atau TP-nya. Itu nanti bisa diukur lewat hasil pembelajaran. Nah, peran yang berikutnya adalah learning manager, guru sebagai pengelola pembelajaran dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman meskipun di luar kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang sudah bergabung dalam komunitas sekolah wisata. Kita akan lebih hidup dalam kondisi yang bebas. Anggap saja ketika pembelajaran, kita harus memilih tempat yang pas untuk katakan belajar membuat puisi atau mengarang teks deskriptif. Bagaimana ketika anak belajarnya di dalam kelas dan bagaimana anak belajar di luar kelas. Memang di luar kelas butuh energi yang lebih, apalagi dibuat seperti kayak bermain peran atau game, sehingga anak itu benar-benar belajar tanpa terasa bahwa pembelajaran sudah masuk. Jadi peran siswanya ketika sudah belajar di tempat yang berbeda, maka kegiatan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aset pembelajaran. Jadi ketika bermain, tetap ada instruksi, tetap menjaga suasana, menjaga prasarana agar tetap dalam kondisi kalau awal menggunakan fasilitas sekolah 32, maka ketika selesai harus 32 utuh barangnya. Menjaga suasana sekolah agar tetap aman dan nyaman. Aman berarti tidak ada bullying, tidak ada yang rusak, tidak ada yang terjadi rebutan karena sesuai dengan instruksi awalnya. Yang berikutnya adalah serta menjaga, merawat produk, baik itu yang sedang proses kegiatan maupun hasil pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Untung rasanya sudah kepingin mau tampil ini. Tapi saya sebentar lagi selesai, Pak Untung. Baik, belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Belajar yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berlangsung dalam suasana
yang hatinya senang, suasananya senang, mengesankan. Ketika pulang di rumah, pelajarannya masih diingat. Jangan sampai kita mengajarkan sudah panjang lebar, tetapi kesan, terus daya ingat kita semua lupa setelah dari rumah. Ketika kita belajar sambil melakukan, sambil kondisinya senang, maka sampai rumah ingatan itu masih ada, tidak tertutup dengan yang lain. Baik dilakukan di jam pertama, kedua, ketiga, karena itu sangat mengesankan, akan terekam kuat di long term memory kita. Itu yang menjadi bahan diskusi kita, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu akan sangat mengesankan. Kalau sudah terkesan, akan tersimpan dalam long term memory kita dalam jangka waktu yang lama. Ketika ulangan sudah tak perlu lagi belajar karena ingatan kita sudah kuat. Untuk kembali sedikit lagi ke slide sebelumnya. Nah, sekolah wisata edukasi berusaha menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berkesan, sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Itu akan terkait dengan apa yang menjadi awalan saya tadi, prolog saya, bahwa pembelajaran di quantum learning, quantum teaching akan melejitkan potensi siswa. Ya, berikutnya Pak. Sehingga, apakah siswa Anda senang ketika di sekolah? Senang apa enggak ya kira-kira ya? Itu ukuran senang atau tidak senang itu kira-kira seperti apa, Bu Indri? Masih ingat ketika Bu Indri mengajar itu, siswanya senang itu ya Allah? Imajinasi seperti apa kalau senang itu? Ya. Ya, anak-anak merasa enjoy, Pak. Enjoy secara sederhana itu kan tepuk tangan, laos gitu kan, ya, senang, bermain, banyak gerak, tapi tetap tadi awal adalah sesuai dengan instruksi, sesuai dengan pengkondisian guru sebagai manajer di kelas. Suka bekerja dengan yang lain, berkolaborasi, saling membantu, senang berimajinasi dan berkarya sehingga bisa menghasilkan produk. Nanti kita akan bahas masalah bagaimana produk itu bisa tercipta ketika anak belajar dalam kondisi senang. Senang melakukan sesuatu secara ketika kejadian berlangsung. Inisiatif, inovatifnya akan muncul dan akan suka mencoba hal yang baru. Tidak ada ketakutan karena dirinya dalam kondisi senang, tidak ada pressing dari siapapun. Nah, itu kira-kira Bu Indri ketika kita siswa kita belajar dalam kondisi senang. Berikutnya, jadi ketika sekali lagi anak-anak senang, punya karya yang banyak, melakukan sesuatu tanpa tekanan, apa yang dihasilkan? Prestasi. Prestasi. Pengembangan prestasi difokuskan pada capaian baik itu akademik dan non-akademik. Ketika siswa potensinya sudah melejit, ada peluang langsung sikat. Karena yang lain akan berpikir sekali, 2 kali, 3 kali. Pak Untung tidak. Peluang itu kayak kilat. Kalau nggak cepat ditangkap, lewat peluangnya. Dan kita nggak dapat apa-apa. Sesuatu yang kondisinya kita senang, ketika ada peluang, tentunya peluang itu tidak akan disia-siakan. Hasilnya adalah prestasi atau capaiannya. Prestasi belajar yang harus, sebentar. Prestasi belajar akan tercapai jika satuan pendidikan dapat menciptakan dan menghadirkan iklim belajar yang menyenangkan bagi siswa. Nanti iklim belajar urusan Pak Untung lah. Bagaimana menciptakan iklim belajar yang pas. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mimpi versus cita-cita. Mimpi dulu atau cita-cita dulu? Mimpi adalah keinginan yang belum direncanakan, sedang cita-cita adalah keinginan yang sudah
direncanakan, dan sedang dikejar saat ini. Jangan sampai kita tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita. Ngalir seperti air. Itu bahasa secara halus. Padahal orang-orang yang bilang seperti itu rata-rata punya keinginan yang kuat. Itu sudah melakukan A, sudah melakukan B, sudah melakukan C. Barulah mereka-mereka itu menyampaikan, sudah mengalir saja seperti air. Pada dasarnya orang-orang yang sudah bilang seperti itu adalah orang-orang yang cita-citanya kuat. Maka jadikan mimpi Anda menjadi cita-cita, kejar dan raih apa yang sudah Anda rencanakan. Baik, berikutnya. Nah, ini tips ringan saja, bagaimana belajar yang menyenangkan. Experience learning, belajar berbasis pengalaman. Learning by doing, belajar dengan cara melakukan. Dari melakukan itu, kita akan punya pengalaman. Kalau hanya membaca, nanti cuma apa yang kita baca. Kalau kita melakukan, kita akan belajar proses dengan cara serta itu yang ini. Kalau melakukan yang keterampilan, kita melakukan. Tapi kalau hanya baca, kita sampai lupa bacaan kita. Pengajaran alam sekitar bahwa alam telah memberi semua. Jadi baca kita tidak tahu macam-macam, karena kita tidak tahu macam-macam. Ada yang dikatakan juga, ada yang bukan dikatakan. Maka belajar lebih banyak. Ada banyak macam ikan. Ada ikan nila, ada ikan soto, ada ikan cair, ikan bandeng, ada kami. Coba tanya anak-anak itu apakah bisa membedakan hanya ikan. Yang sama kita harus melihat ke alam, ke dunia. Lagi masalah yang dikarenakan ini angka, ini mentok, ini ayam kita, ayam kamu macam-macam. Kan nggak tiap hari kita akan banyak ayam. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, itu lagi digalakkan di Kurmer. Silakan, nanti ada sintaknya, ada 5, itu nanti akan menggali bagaimana anak mencoba untuk merumuskan masalah, mencari solusinya, bekerja dalam kelompok, diuji kebenarannya, hasil produknya, setelah itu baru diberi refleksi bersama oleh Bapak dan Ibu guru. Pembelajaran inquiry juga sama, pembelajaran dari tidak ada menjadi ada. Proses-proses penemuan sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu hal yang sangat menarik. Dan yang terakhir adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Enak mana Bu Indri? Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Belajar sambil bermain. Iya, belajar dengan cara bermain. Jadi anak-anak tidak tahu banyak bahwa yang didesain guru adalah sebenarnya belajar. Terus dikemas dalam bermain, sehingga anak-anak akan senang terhadap pelajaran yang sedang dilaksanakan. Baik Bapak Ibu guru, kita berbagi waktu dengan teman-teman yang ada di sini, para narasumber. Terima kasih, ini adalah sekelumit sekolah edukasi. Sekolah wisata edukasi. Sekali lagi, saya berharap ada sekolah-sekolah yang menjadikan sekolah sebagai wisata. Tidak kalah dengan wisata kuliner, kampung wisata, dan sekali waktu ada sekolah edukasi.
wisata. Itu sejalan dengan program pemerintah Kota Surabaya SAS, Sekolah Arek Surabaya. Arek adalah singkatan dari A, aman, rekreatif, E, edukatif, dan kegotong royongan. Jadi ini adalah kemasan Sekolah Arek Surabaya yang dikemas dalam sekolah wisata edukasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darto atas ilmunya. Baiklah hadirin, sekedar menginfokan untuk form absensi akan dibagikan di akhir acara sebagai data atau sebagai acuan untuk sertifikat. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi pertama PSBB Solusi Olah Sampah Organik. Bapak Ibu semuanya akan mendengarkan penyampaian materi langsung dari narasumber yang sangat inspiratif, muda dan juga luar biasa, yaitu Ananda Rafa Azharan Fala Purnomo Putra. Ananda Rafa, apakah sudah siap? Oke, sebelum dimulai. Bisa minta tolong bantuan PPT-nya, Bu. Oh iya, Pak Untung bisa membantu? Sembari menunggu PPT-nya, saya membacakan CV-nya dulu untuk Ananda Rafa Azharan Fala Purnomo Putra. Ini adalah siswa kelas 8F SMP Negeri 61 Surabaya yang merupakan finalis Pangeran Lingkungan tahun 2023. Rafa mengikuti seleksi Pangeran Lingkungan Hidup dari ratusan hingga sampai di 10 besar dengan proyek lingkungan PSBB, pengolahan sampah leri beras bermanfaat, dan PPKM, pengolahan pupuk kompos melimpah. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pengalaman dari Ananda Rafa Fala Purnomo Putra. Kepada Ananda Rafa, disilakan. Terima kasih atas tempat dan waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafa Azharan Fala Purnomo Putra. Bisa dipanggil Rafa. Dari SMP Negeri 61 Surabaya. Saya menduduki kelas 8 di bangku SMP. Saya mengikuti program yaitu Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2023 dan mengambil proyek yang berjudul PSBB versus PPKM. Untuk PSBB sendiri adalah pengolahan sampah leri beras bermanfaat, yang dimana di sini kami membuat organik cair yang berasal dari sampah organik. Sampah organik sendiri menjadi permasalahan global karena baunya yang tidak sedap dan dapat merusak lingkungan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah organik. Dan untuk PPKM-nya sendiri adalah panen pupuk kompos melimpah, yang dimana ini adalah hasil dari limbah PSBB yang padat yang menjadi pupuk kompos. Saya mengikuti program Pangput ini dari mulai SD. Saya dulu berada di SDN Sememi 2 sudah mengikuti program Pangput dan mengambil proyek yang sama dengan sekarang. Untuk PSBB sendiri adalah pupuk organik cair yang berbahan dasar dari bongol pisang, serabut kelapa, sayuran bekas, dan air leri beras, yang dimana difragmentasi selama 1 minggu. Setelah difragmentasi selama 1 minggu dan bisa lebih, kita bisa ambil airnya menjadi pupuk organik cair. Dan limbah dari PSBB tersebut kita bisa jadikan untuk pupuk kompos. Untuk manfaat dari pupuk ini sangatlah banyak. Selain dapat menyuburkan tanaman, PSBB ini dapat mengurangi limbah. Untuk menyuburkan tanaman, PSBB ini dapat berguna menjadi memperpanjang akar, memperbanyak daun, bunga, dan buah. Next. Ini adalah foto saya saat penyelempangan di Balai Kota. Saya berfoto dengan Ibu Darini, istri dari Cak Eri Cahyadi. Next.
Next. Nah, ini adalah foto saya saat mengikuti Pangput tahun 2021. Saya hingga menyampai finalis saja dan berfoto bersama Cak Ji. Ini saya mendapatkan penghargaan sebagai finalis Pangput tahun 2021. Next. Next. Capaian produksi dan penggunaan PSBB versus PKN periode Januari SD September tahun 2023. Next. Data produksi PSBB untuk pengolahan sampah air dari beras sebanyak 5.750 liter untuk air dari beras, 1.250 kilo sayuran bekas, 500 kilo untuk serabut kelapa, dan 500 kilo untuk pengol pisang. Yang dimana saya telah menghasilkan untuk yang dikemas sebanyak 500 ml sebanyak 70 botol, untuk kemasan 600 ml sebanyak 20 botol, dan kemasan 1,5 liter sebanyak 10 botol. Dan sisanya yang berada di kampung adopsi, sekolah adopsi, dan rumah saya sendiri saya gunakan untuk tanaman sendiri dan di tempat-tempat tersebut. Next. Data produksi PPKM atau panen pupuk kompos melimpah dan keranjang Takakura. Untuk keranjang Takakuranya sendiri sudah menghasilkan 300 kilo dibagi dalam 10 keranjang Takakura, yang dimana pupuk Takakura ini akan digunakan untuk pengomposan. Untuk PPKM-nya sendiri di tahun 2021 saya menghasilkan sebanyak 100 kilo untuk yang digunakan untuk media tanam sendiri. Dan untuk saat ini tahun 2023 sebanyak 1 ton limbah PSBB yang dimana kita gunakan sebagai pengomposan di Taman Edupark, di rumah di kampung binaan, dan di sekolah binaan. Next. Next. Untuk partisipannya sendiri, saya telah bersosialisasi kepada 7.000 orang, dan itu mulai dari online hingga offline, dari anak-anak hingga orang dewasa. Saya memiliki 10 sekolah binaan dari SDN Kupang Kerajaan, SDN Sukomanunggal, SDN Sambi Kerep, SDN Banjar Sugian, SDN Sememit 1, SDN Sememit 2, SMP Negeri 61, dan lain-lain. Untuk kampung binaan kita di wilayah Kota Surabaya, yang dari Bandar RT 1, Bandarjo Asri, Kendeng Rejo, dan lain-lain. Next. 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 Oke. Untuk ini adalah foto saya ketika kembali lagi, Bu. Ini adalah foto saya ketika berada di sekolah binaan. Ini adalah yang pertama foto saya saat berada di SD. Ini berada dengan anak TK, dan ini di SMP Negeri 61 Surabaya. Ini yang terakhir ini adalah acara SSC di kampung saya. Next. Untuk tantangan dari proyek saya sendiri adalah yang pertama, belum ada izin dan uji laboratorium sehingga belum dapat dipasarkan secara luas dan hanya dijual secara kalangan masyarakat kecil dan digunakan sendiri. Next. Next. Untuk manfaat penggunaan PSBB sendiri dan PPKM. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia. Ketika kita menggunakan bahan kimia kepada tanaman, maka tanaman akan mengandung bahan kimia, dan bahan kimia itu akan kita masukkan ke dalam tubuh atau kita konsumsi, maka tidak baik bagi tubuh. Oleh sebab karena itu kita menggunakan pupuk organik cair yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Yang kedua, untuk mengurangi sampah organik, di mana permasalahan sampah organik sangatlah banyak atau sebagai permasalahan global. Oleh sebab itu, saya sebagai generasi muda penerus bangsa ingin membantu permasalahan sampah organik tersebut dan mengurangi sampah organik. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dan tanaman. Untuk manfaat utama dari pupuk organik cair adalah menjaga kesuburan tanah dan kesuburan tanaman dan dapat menyehatkan tanaman juga. Next.
Sekian dari presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Rafa atas penyampaian materinya dan share pengalamannya yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, bisa dipersiapkan lebih dahulu. Baiklah, hadirin sekalian, untuk materi yang kedua adalah dengan tema pembelajaran berbasis aset yang akan disampaikan oleh Komite Pembelajaran SMP Negeri 55 Surabaya, Bapak Untung SPD. Untuk CV-nya bisa ditampilkan, Pak Anto. Untuk Bapak Untung ini adalah sarjana pendidikan sendera Tasik dari UNESA. Beliau memiliki pengalaman yang sungguh luar biasa. Untuk yang tahun 2023, beliau adalah Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Dan untuk karya tulisnya ada 7 karya tulis yang sudah dihasilkan. Untuk karyanya, yang pertama itu Purwonegoro Gandrung, warung kopi, meresensi, mengkreasi makna baru, menjadi dewasa, berhenti membandingkan, guru Laskar Pelangi, yang terakhir berani tegas, habisi pergaulan bebas. Luar biasa. Bapak Untung, monggo, saya persilakan untuk memberikan materi. Selamat malam Bapak Untung. Selamat malam Bu Indri dan Pak Darto dan juga rekan-rekan semuanya yang setia untuk belajar, menjadikan diri kita ini sebagai pembelajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Segala puji syukur bagi kita semua. Semoga apa yang kita nikmati hari ini menjadi nikmat yang luar biasa buat kita, dan kita tidak lupa selalu bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati. Bapak Ibu, kehadiran saya di sini bukan sebagai pemateri, kami hanya sharing, berbagi. Siapa tahu ini bagian dari inspirasi saja, inspirasi bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Walaupun saya tidak tahu apakah ini semua adalah bagian dari pendidik, tapi saya rasa kalau bicara pendidikan, kita semuanya adalah pendidik, baik itu pendidikan di keluarga, ataupun di sekolah, ataupun di masyarakat. Saya share screen sendiri atau dibantu ini Bu Indri? Dibantu Pak Anto, Pak. Oke, monggo Pak Anto. Terima kasih Bapak Ibu sudah saya diperkenalkan oleh Bu Indri. Saya di sini sebagai guru di SMP Negeri 55 Surabaya. Dan alhamdulillah tahun ini saya juga diamanahi sebagai komite pembelajaran di sekolah penggerak angkatan ketiga bersama-sama dengan SMP N61 yang juga sekolah penggerak. Ini sambil nunggu materi saya dari ini sepertinya dari HP gitu ya, kalau dari Banten. Mungkin saya bagikan sendiri aja nggih. Atau mungkin ini saya bagikan sendiri kalau memang dari HP. Sudah muncul Bapak Ibu presentasi saya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Baik.
Bapak Ibu, saya dapat materi sebagai pemanfaatan aset pembelajaran, tetapi kalau bicara aset menurut saya itu terlalu luas begitu mungkin. Kalau bicara aset bisa yang bernilai ekonomis, bisa barang atau yang bisa dimanfaatkan atau yang dimiliki itu aset. Tetapi saya ingin lebih fokus di mana pemanfaatan aset itu. Bukan aset, tetapi aset. Apa sih aset ini di sini? Aset nanti kita bahas ke depan. Aset ini dijadikan sebagai media pembelajaran. Jadi saya akan lebih fokus ke sana. Kalau bicara aset itu memang cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu aset gitu, yaitu alam sekitar sekolah. Seperti apapun sekolah kita pasti memiliki alam, baik itu alam yang memang lahir sebagai alamiah ataupun yang diciptakan begitu. Nah, bagaimana nantinya alam ini menjadi media pembelajaran Cek bagi kita. monitor. Pak Untung belum tampil PPT-nya. Sampun, Pak. Jadi muncul sekarang hilang lagi. Apakah semua begitu, Bapak Ibu? Atau masih tetap muncul? Nggak ada. Hilang, Pak. Hilang. Hilang ya. Saya coba. Hilang, Pak. Tadi sebentar muncul, sekarang hilang. Oke, saya coba hentikan dulu. Nah, Nah, ini. udah Oke. kelihatan. Bapak Ibu, ini saya coba ulas lagi. ASEK itu apa sih? Alam sekitar sekolah. Saya Alam mengambil sekitar akronim. Mengambil akronim ini ASEK adalah alam sekitar sekolah. Kalau bicara alam ini ada alam yang secara buatan gitu Bapak Ibu, atau ada alam yang secara alamiah ada. Saya juga akan fokus lebih kepada yang dibuat, diciptakan di sekolah itu sendiri. Ini lingkungan sekolah kami, tagline atau icon dari sekolah kami itu iguana. Lingkungannya seperti ini. Kalau yang besar ini adalah icon sekolah kami iguana, karena sekolah edukasi juga, sekolah wisata edukasi. Ini juga ada kegiatan di luar lapangan, dan juga ini lingkungan yang di belakang sekolah. Apa itu ASEK ya? ASEK adalah semua elemen lingkungan fisik, alam, dan budaya yang ada di sekitar sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara alam sekitar sekolah itu tidak hanya fokus pada bangunan, tetapi apapun yang ada di sekitar sekolah itu bisa menjadi media pembelajaran. Contohnya ya taman, kebun, hutan belakang sekolah, sungai atau tambak gitu. Di sekolah kami ada tambak, terus budaya lokal gitu. Budaya lokal di sini menjadi media kami dalam proyek P5 begitu, di mana budaya lokalnya warisan yang saya ambil waktu itu adalah warisan bangunan cagar budaya Bapak Ibu di Surabaya cukup banyak begitu, karena memang sebagai kota pahlawan, bangunan-bangunan yang bersejarah dan menjadi kekayaan bagi kita itu perlu dijadikan media untuk pembelajaran anak. Di sini Bapak Ibu, ini halaman sekolah kami. Di sini adalah salah satu burung yang ada di sekolah kami juga. Ini juga menjadi bagian dari media pembelajaran kami. Mengapa ASEK penting dalam pembelajaran? Ada beberapa elemen dalam jawaban pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama,
membawa pembelajaran dari kelas ke dunia nyata. Ini sangat penting Bapak Ibu, daripada kita hanya memberikan pembelajaran dalam dunia khayal, artinya hanya mengisi kognitif saja, tetapi afektif dan psikomotoriknya ini kurang Bapak Ibu. Kalau kita membawa pembelajaran ke dunia nyata, ke lingkungan yang ada benar-benar, itu akan berdampak baik itu dalam motivasi belajar ataupun dalam pengembangan pemikiran. Terus yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang interdisipliner. Artinya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan alam sekitar sekolah, sangat mungkin kita berkolaborasi baik itu antar mata pelajaran, antar guru, antar siswa. Karena apa? Secara nyata, alam sekitar itu lebih luas dari alam kelas. Itu yang sangat mendukung kita untuk memaksimalkan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, kalau kita akui pembelajaran di dalam kelas itu sangat monoton. Mentok kita hanya ya speaking. Gitu. Kalau tidak akan monoton gitu. Namun ketika kita mencoba memanfaatkan alam sekitar, ruang kelas terbuka gitu. Sangat mungkin siswa di sini terbangun imajinasinya ketika ada di lingkungan yang luas dan melihat pembelajaran itu secara nyata. Sangat mungkin. Selanjutnya itu yang sudah saya sampaikan tadi, meningkatkan motivasi siswa. Hampir 80% saya itu pembelajaran itu saya laksanakan di luar kelas. Gitu. Apapun yang terjadi, saya lebih senang membawa anak-anak keluar kelas. Gitu. Dan itu anak-anak sangat senang gitu ketika saya ajak, ayo kita di luar. Kalau Bapak Ibu tanya saya mata pelajaran apa, saya mata pelajarannya seni budaya, lulusan Sendera Tasik, seperti yang disebutkan oleh Ibu Indri tadi. Ketika di pelajaran saya, ke kelas saya ini, pembukaan, setelah itu absensi, baru saya ajak anak-anak untuk di ruang terbuka begitu. Dan senang gitu, apalagi ketika anak-anak itu diajak untuk berdiskusi di kelompok dan mereka bebas memilih tempatnya di mana. Yang penting dengan target dan kesepakatan jam sekian selesai dan mereka bisa presentasi ataupun bisa belajar, bisa menyampaikan apa yang dipelajari, sangat senang. Terus yang terakhir Bapak Ibu, mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini sudah pasti ketika anak-anak dibawa pada kondisi lingkungan, mereka sadar atau tidak, mereka akan tahu kondisi dan sadar permasalahan lingkungan. Biasanya saya ketika anak-anak saya bawa ke tambak, itu melihat kondisi tambak mungkin lagi kotor, anak-anak ini tidak segan-segan untuk membersihkan tambak dengan cara. Ini merupakan salah satu pembelajaran karakter terhadap tanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, studi kasus ini di taman sekolah. Ini kalau kita perhatikan, anak-anak bisa menanam pohon, juga ini ada tambak di belakang sekolah kami, dan juga ini ada kondisi di belakang sekolah itu jalan belakang ini, tetapi kami manfaatkan untuk beberapa tanaman yang memang memungkinkan untuk ditanam di sini. Di sini studi kasusnya yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan taman sekolah sebagai media pembelajaran. Baik itu pembelajaran kalau di saya itu di seni budaya, kalau pas ada pembelajaran flora fauna ya sangat mendukung sekali. Tetapi ketika saya ada pembelajaran drama gitu,
drama di mana pembelajarannya adalah mengarah kepada seni pertunjukan atau acting, ini ya di ruang terbuka juga sangat disenangi anak-anak. Karena apa? Bisa berlatih vokal, berlatih rasa, berlatih gerak tubuh, itu bisa leluasa. Tadi kasusnya juga penanaman pohon sebagai pembelajaran biologi dan sebagainya. Mempelajari ekosistem taman sebagai pelajaran sains, dan juga melakukan seni alam dengan bahan dari taman sebagai pelajaran seni. Banyak yang bisa kita lakukan di alam sekitar sekolah sebagai media pembelajaran, Bapak Ibu. Kalau kita hanya terpaku di dalam kelas, saya rasa kurang mengembalikan anak pada alamnya, Bapak Ibu. Kita perlu, karena pada dasarnya pembelajaran di sini bukan hanya menyampaikan materi, tetapi bagaimana keterlibatan siswa dalam mengaktifkan pemikirannya. Itu yang perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran. Di sini Bapak Ibu ada pendekatan pembelajaran ASEK, alam sekitar sekolah ya. Pembelajaran berbasis proyek itu sangat mungkin kita lakukan dengan memanfaatkan alam sekitar sekolah, pembelajaran di luar kelas, dan penggunaan teknologi untuk eksplorasi alam sekitar sekolah. Bapak Ibu, kalau eksplorasi teknologi, saya pernah menerapkan bagaimana membuat video 360 begitu, artinya ke anak-anak diminta untuk mengupload di Google Map milik sekolah, dan bisa ya mengetahui ruang-ruang di sekolah itu. Monggo panjenengan bisa memanfaatkan lingkungan dan mengkolaborasikan dengan adanya teknologi itu sendiri. Di sini ada pembelajaran di penanaman karakter, pembiasaan karakter di pagi hari, foto paling atas. Di sini ada pembelajaran ada pembelajaran pantomim, dan juga ada pembelajaran menulis naskah di sini di luar. Sangat efektif Bapak Ibu, sangat menyenangkan bagi siswa. Monggo bisa dimodifikasi bagaimana memanfaatkan alam sekitar sekolah. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami dan pasti bisa. Cuman mungkin belum sadar begitu. Mungkin hanya kita terpaku pada kelas. Tetapi ternyata pengalaman saya membawa pembelajaran di dalam kelas ke luar kelas itu sangat menyenangkan. Manfaat pembelajaran ASEK atau alam sekitar sekolah, meningkatkan pemahaman konsep. Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya menyampaikan materi, tetapi konsep, baik itu secara karakter atau secara kognitif pengetahuan, itu perlu Bapak Ibu. Contoh katakanlah dalam bermain drama, bagaimana konsep dalam keseharian, bagaimana konsep istilahnya memahami, mengolah rasa dengan alam, konsepnya bagaimana, itu yang penting. Yang kedua Bapak Ibu, membantu siswa menjalani pembelajaran aktif, itu sudah pasti karena memang sudah menyenangkan, anak-anak pasti terlibat aktif. Terus yang ketiga, mendorong pengembangan keterampilan sosial. Itu sosial kalau kita alam, yang maksudnya alam ini adalah budaya lokal, itu sangat mendorong pengembangan keterampilan sosial. Terus di sini yang terakhir, memperkuat hubungan antar siswa dan lingkungan, bahkan memperkuat hubungan antar siswa dan guru. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya banyak manfaat dari selain ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu semua bisa memahami dan menyadari manfaat dan pembelajaran di luar kelas itu sungguh menyenangkan. Metode dan pendekatan bisa variatif, tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi.
Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi dan bisa berkolaborasi selanjutnya atau bahkan bisa saling berbagi untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo nanti bisa di sharingkan atau angkat tangan. Karena apa? Saya di sini bukan sebagai pemateri, tetapi hanya sebagai berkolaborasi, ingin berbagi saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Indri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang menginginkan untuk bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa angkat tangan atau resen? Angkat tangan. Iya. Tapi ini ada pertanyaan Pak Untung, ada di kolom chat. Monggo. Ada pertanyaan. Saya sangat apresiasi dengan konsep sekolah wisata ini, konsep yang sangat sesuai dengan generasi kita saat ini, di mana gempuran gadget sangat dahsyat sehingga sekolah wisata ini bisa menjadi alternatif pembelajaran yang berkesan bagi anak. Namun, bagaimana sekolah memulai menerapkan konsep ini, terutama bagi sekolah yang minim sarana dan prasarananya? Mungkin bisa dijelaskan dengan contoh sederhana. Ini ada pertanyaan Pak. Monggo, Pak Untung. Ini ditujukan kepada saya atau kepada siapa ini? Nah, mungkin bisa Pak Untung sama Pak Darto ini. Oke, saya dulu nggih. Atau Bu Iranya mana Bu Ira? Bu Habibah Ira mana? Bu Habibah Ira. Oke. Mungkin bisa di layar gitu. Iya, tampil layar. Bu Habibah Ira. Layarnya masih terbuka Bu Habibah Ira. Monggo open mic mungkin sambil lalu Bu Indri saya dulu nggih sebelum Pak Darto gitu. Monggo. Ini mungkin kita selalu terjebak kepada kondisi sekolah kita itu tidak punya lahan ini untuk membangun sekolah edukasi wisata edukasi seperti 55 dan seperti 61 gitu. Bapak Ibu, kita itu berpikirnya harus off the box gini, berpikirnya harus di luar kota, berpikirnya harus di luar kebiasaan gitu. Kalau hanya berpikirnya membangun sekolah wisata atau edupark atau kebun binatang atau kebun mangrove gitu, kita akan terjebak pada ini aset ini sekolah gitu. Bagaimana kalau kita mencoba dengan edukasi yang lainnya, wisata edukasi yang lainnya gitu, seperti mungkin membangun sekolah seni berbasis lingkungan begitu. Artinya di mana sekolah itu berada, berdiri gini, kita bangun masyarakatnya untuk menciptakan studio seni begitu, atau moral yang memang dikunjungi bisa bernuansa pendidikan begitu. Ini sangat bisa begitu. Kita tidak hanya, bahkan ini belum ada. Saya semoga aja doakan Bu Indri saya jadi kepala sekolah, saya akan bangun. Amin Pak. Saya akan bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat gitu, bekerja sama untuk membangun sekolah edukasi seni gitu, moral yang nanti di RT ini ada moral tentang Pancasila, tentang pahlawan, di RT ini ada ini sangat mungkin begitu, kenapa tidak? Jadi coba kita berpikir jangan hanya bos ini. Coba kita berpikir bagaimana memanfaatkan, maksimalkan gitu. Apalagi pembelajaran itu Bu Indri. Pembelajaran itu tidak bisa hanya bergantung pada sekolah. Pusat pendidikan gitu ya. Yaitu ya sekolah itu sendiri, lingkungan atau masyarakat, dan
lingkungan keluarga begitu. Kalau kita ketiga-tiganya ini kita aktifkan dan kita jadikan mitra katakanlah. Apalagi sekarang zonasi, nggih. Zonasi ini sangat mungkin untuk bermitra dengan wali murid gitu. Dengan keluarga wali murid ini untuk bermitra bagaimana mengembangkan wisata edukasi. Itu salah satu contoh. Mungkin contoh yang lain nggih banyak. Bergantung kita bagaimana berpikir apa yang ada di lingkungan kita manfaatkan, kita maksimalkan. Itu dari saya Bu Indri, mungkin Pak Darto bisa menambahkan. Iya. Terima kasih Pak Untung. Monggo Bapak. Oke. Baik Bu Habibah Ira. Bagaimana jika tempat terus suasana yang berbeda atau yang kecil atau yang tidak memungkinkan. Nah, ini tugasnya Bu Indri itu yang menjadi awalnya tidak mungkin jadi mungkin. Jadi Bu Indri itu inspirator sekolah sebenarnya. Cuma sekarang masih sebenarnya mau kemarin jadi narasumber, tapi memilih jadi moderator. Bu Ira, jadi Pak Untung sudah menjelaskan tadi sebenarnya buat studio atau sekolah mural yang di sana anak itu akan menjadi senang, anak akan menjadi nyaman. Tapi kalau Pak Kadis sendiri itu ukur suhu lingkungan sekolah, apakah itu cocok dengan kondisi sekolah? Kalau enggak, ya teropong yang lainnya. Kalau lahannya sempit, maka jangan melebar bentuknya ke atas. Misal hidroponik ke atas, sembarang-sembarang ke atas. Jadi tembok itu dijadikan tempat yang vertical garden. Vertical garden. Kebun apa Bu Indri di sebelahnya untuk sholat itu? Taman gantung. Itu kalau kita berani ambil langkah gitu kan masih ada peluang untuk menjadikan sesuatu yang dari biasa menjadi luar biasa. Atau Bapak Ibu ketika Pak Untung tadi membuat kolam, membuat gubuknya, kandangnya binatang. Ibu nggak perlu kandang binatang betulan, tapi kandang begini juga bisa ini. Nah, kandang ini, nah ini, kan? Bisa. Jadi terus ada binatangnya. Nah, anak itu Bu terinspirasi sesuatu yang menjadi terkesan itu akan terbawa terus menjadikan inspirasi terus berani berkarya dan berinovasi. Katakanlah ini tempatnya bolpen itu lihat gambarnya enggak? Wah ya. Ini kalau kaleng biasa itu sudah masuk di bak sampah. Tapi kalau sudah ada gambarnya dikit saja, itu menjadi tempat penyimpanan bolpen. Kalau ini kita tata sedemikian rupa, baik itu vertikal maupun horizontal, itu akan menjadi unik dan anak akan kerasan mikir. Itu nanti mikir itu sudah inovasi yang luar biasa, kecerdasannya akan terbangun. Jangan terus melok-melok 55 harus punya tambak luas, ikut-ikutan 61 punya kebun luas, nggak usah. Jadilah diri kita sendiri. Ayo Bu Indri, mau jadi apa? Saya mau jadi diri sendiri. Yang terakhir itu 14. Tadi pagi saya list Bu Indri. Ini toga kok gak ono koncone ku ya apa iki? Toga seruat di list toga. Akhirnya 14 toga. Maka 14 Bunda. Sekolah wisata herbal. Dan kita akan kerjasama dengan mitra. Ayo, dulu kan kita pernah ke UNESA, ke lab kimia untuk mengukur melihat senyawa apa yang terkandung dalam suatu tanaman. Pernah itu nanti herbal juga sama.
orang-orang akan melihat, wih kan gitu ya. Nah, itu harus berani ambil langkah-langkah strategis supaya kita sekolah itu tidak hanya kesannya sekolah gitu saja. Kita harus punya kemampuan berinisiatif, terus inovatif, dan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya kreatif. Nah, itu yang saya sampaikan, Bu Kira Habibah. Semoga bisa menjawab. Mulailah dari hal yang kecil, jangan moro-moro gede, akan nggak ada itunya ya. Yang cilik-cilik dulu. Nah, gitu ya. Nanti kalau butuh konsep secara face to face dituangkan dalam satu kertas, telepon langsung ke Pak Untung, ahli di bidang prakarya yang bisa mendesain konsep sekolah itu ke depan mau jadi apa. Begitu ya. Kalau cerita sekarang, Iman, nanti berkunjung langsung gitu Bu Indri ya. Itu ada pertanyaan berikutnya, silakan dibaca. Iya, ini ada 2 lagi. Yang pertama dari Ibu Ferry Ima Susanti. Selamat malam Pak Untung, saya Ibu Ferry Ima dari SMP Negeri 14 Surabaya. Terima kasih atas penyampaian materinya, sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan, metode belajar apa yang cocok diterapkan untuk pembelajaran di luar kelas? Ini mengingat keadaan siswa di era sekarang yang sangat aktif sekali, sehingga ditakutkan pembelajaran kurang tercapai atau bahkan kurang terkontrol saat melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, ini Pak Untung ini yang jawab. Monggo Pak Untung. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan pendekatan gitu Bu Indri dan Bu Ferry Ima gini. Pendekatan yang bisa kita pakai itu adalah pendekatan project begitu. Kalau metode sebenarnya tidak hanya terpaku pada project begitu. Cuman bagaimana kita, kalau prinsip saya pembelajaran itu yang penting anak senang dulu. Siapa? Coba kita bayangkan, apalagi di jam-jam terakhir gitu, 7, 8, 9 begitu. Dari pagi sampai siang itu anak-anak di dalam kelas gitu. Coba kita, andai kata kita sendiri setiap hari begitu gitu. Kita tidak pergi ke ruang guru, kita dituntut di dalam kelas itu sendiri. Dengan umur kita yang sudah bukan anak-anak lagi gitu. Pasti akan merasa jenuh gitu. Ketika diajak keluar, itu sangat senang. Dan di sini saya biasanya melakukan pembelajaran ketika anak senang itu mudah diterima. Dan ketika anak-anak senang, hubungan antara anak-anak dengan saya dengan anak-anak itu lebih dekat. Dan itu mudah sekali untuk menyampaikan materi. Entah nanti metodenya pakai apa, metode ceramah pun gitu. Sangat-sangat mungkin, walaupun sudah bukan waktunya untuk ceramah gitu. Kalau pendekatan yang saya sarankan berbasis project gitu, atau PBL sendiri. Banyak sih kalau hanya. Yang penting anak dulu senang gitu. Dan dekat dengan alam, dekat dengan kita. Gitu. Itu yang bisa saya jawab. Walaupun mungkin tidak memuaskan begitu. Tapi insya Allah kalau kita selalu membawa anak keluar kelas, emosional kita dengan anak itu akan lebih dekat. Bahkan anak bisa, ayo nak, apakah tidak boleh ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan materi kita? Ya boleh-boleh saja begitu. Yang penting ya tidak 100% ngawur begitu, tidak 100% di luar pembelajaran. Boleh, katakanlah kita ini ada pohon yang kering, ini tidak disiram gitu. Kita bisa mengajak, nak, coba bayangkan, kira-kira ini pohon ini layu, kering ini, kenapa? Oh, ini tidak disiram. Wah, itu seperti kita butuh makanan, kita butuh energi gitu. Itu saya rasa mengembalikan pembelajaran pada lingkungan atau kehidupan nyata, Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ini kalau masalah pendekatan metode itu itu teori begitu.
Tetapi pada prinsipnya bagaimana kita mengajak atau memfasilitasi anak untuk berpikir. Karena saya percaya sekolah itu tidak sama dengan belajar. Kenapa? Belajar itu bagaimana berpikir. Anak itu harus berpikir. Anak itu harus merasakan, itu adalah belajar. Kalau hanya datang ke sekolah banyak. Ketika saya tanya, apakah kamu mau belajar? Tidak. Nah ini permasalahan sebenarnya dalam pendidikan kita. Dan justru dari itu, banyak cara kita ketika anak senang, cara kita untuk mengajak anak untuk berpikir. Sangat banyak, sangat bisa. Itu Bu Indri, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Ondong. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Siti Sundari. Konsep sekolah eduwisata ini sangat bagus sekali, utamanya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Yang saya mau bertanya pada Nak Rafa, ke Ananda Rafa ini ya, bagaimana kebermanfaatan area eduwisata dalam kegiatan pembelajaran? Apakah Nak Rafa sering melakukan kegiatan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru yang menggunakan sarana eduwisata di sekolah? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Siap. Mas Rafa? Untuk manfaat dari pembelajaran eduwisata sangat banyak. Jadi kita sebagai siswa kalau pembelajarannya teori terus itu sangat jenuh ya Bu ya. Jadi kita memerlukan eksplorasi untuk lebih mengenal lingkungan dan observasi. Untuk pembelajaran eduwisata, dalam eduwisata ada 4. Yang pertama yang pernah saya lakukan adalah pembelajaran mengenal keanekaragaman tanaman di tanaman eduwisata. Yang kedua, pembelajaran keanekaragaman hewan melalui peternakan. Yang ketiga, pembelajaran hidroponik. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran pupuk kompos dan takakura. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Nanda Rafa. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri, mohon untuk membuka kamera untuk kita berfoto bersama. Mohon bantuannya Pak Untung. Monggo, nggih. Monggo Bapak Ibu bisa jika berkenan untuk membuka kamera. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lagi untuk yang belum. Oke, sebentar. Saya inikan dulu untuk semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Biar semuanya 1. Oh, ini lengkap ini. Bentar, oke. Nah, mungkin. 1, 2, 3. Sampun Bu Indri. Terima kasih Pak Untung. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin, semoga kita semua memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang melalui berbagai cara, diantaranya bisa PSBB, solusi olah sampah organik, dan tentunya hal ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis aset di sekolah wisata edukasi yang mengintegrasikan penggunaan aset fisik seperti fasilitas dan lingkungan dalam proses pendidikan. Pembelajaran berbasis aset di sekolah wisata edukasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan berkesan bagi siswa karena mereka dapat melihat dan mengalami konsep-konsep secara langsung. Hal ini juga membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik-topik tertentu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Darto, Bapak Untung, Kak Rafa atas
waktu dan ilmunya yang telah diberikan. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Saya Indri Ribut Aprila pamit undur diri. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, mohon penjelasannya saya cat. Dicat. Oh, Sudah betul apa belum ya?